Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita sampai di halaman berapa tuh? 52 ya. Masih berbicara tentang 8 golongan yang mendapatkan zakat ya. Yang pertama kita sudah baca dalam kategori orang yang fakir. Itu ya. Orang yang fakir. Kemudian yang kedua orang miskin gitu. Kemudian yang ketiga siapa? Amil ya. Nah, amil ini adalah orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Sekarang istilahnya UPZ, unit pengumpulan zakat. Dan alhamdulillah Al-Ma'mur di Kecamatan Pulau Gadung ini, Jakarta Timur, menjadi masjid pertama pelopor ya yang resmi ditunjuk oleh Baziz Wali Kota Jakarta Timur, dengan diketuai oleh Ketua DKM masjid kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Waril MA beserta pengurusnya, saya dan Kiai Haji Dr. Saifullah sebagai penasehatnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya UPZ di Al-Ma'mur membawa keberkahan ya bagi para 8 musannif dan juga para orang-orang yang Allah berikan kelebihan hartanya, dan kita yang berada di sekelilingnya juga mendapatkan keberkahan ya. Amin. Kemudian yang keempat, orang yang baru masuk Islam ya. Kemudian ar-riqab, apa tuh? Budak ya. Lalu kemarin sudah sampai al-gharim, orang yang apa? Punya hutang. Orang yang punya hutang ini kita sudah baca tapi belum tuntas. Biar nyambung lagi kita ulangin ya dari wal gharim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifadah wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Wal gharim ya. Baris berapa Ustaz itu? Biar jamaah tahu. Baris ke-7 dari bawah ya. Halaman 50. Wal gharim, di antara 8 kelompok yang mendapatkan zakat adalah wal gharim, orang yang punya hutang ya. Man istadana li nafsihi li ghairi maksiatin. Pengertian gharim, orang yang punya hutang, adalah man istadana, orang yang istadana, berhutang. Buat siapa? Li nafsihi, buat kepentingan dirinya sendiri ya. Li ghairi maksiatin. Nah ini, tapi bukan untuk maksiat ya. Agak boleh pinjam uang buat maksiat. Fayu'ta lahu in ajaza'an wa fa'id daini wa in kana kasuban. Ini saya rada cepat karena sudah kita lewati. Fayu'ta lahu, maka diberikan tuh
lahu kepada si gharim, orang yang punya hutang, ya. In ajaza an wafaidain, meskipun dia kagak mampu untuk melunasi hutang, ya. Wa in kana kasuban, meskipun dia juga seorang yang pekerja, ya. Orang kerja, orang nih punya kerjaan dia, ya, lalu dia punya hutang. Orang seperti ini walaupun punya kerjaan, dia boleh dapat zakat mal, zakat fitrah, ya. Idzal kasbu la yadfa'u hajatahu liwafaihi in halad dain, karena al kasbu, kerjaannya dia itu, ya, la yadfa'u, tidak bisa memenuhi hajatahu, kebutuhannya. Dia kerja, ya, tapi dari gajinya masih belum bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Liwafaihi, untuk menutupi hutangnya, ya. In halad dain, dan telah datang waktu pembayaran hutang, jatuh temponya. Tsumma in lam yakun ma'ahu syai'un u'tiyal kullah. Kemudian jika dia udah enggak punya apa-apa lagi tuh, lam yakun ma'ahu syai'un, artinya si gharim, orang yang punya hutang itu, dia udah kagak punya apa-apa lagi, ya, maka u'tiyal kullah, dia boleh diberikan apa? Zakat. Sejumlah apa? Sejumlah yang dia punya hutang. Al-kullah itu dia kerja punya hutang misalnya berapa tuh? 80 juta misalnya. Ya. Dia berhak, ya, mendapatkan zakat fitrah. Ya. Wa illa, ya, kalau tidak, katanya, fa in kana bihaitsu law qada dinahu mimma ma'ahu tamaskana, ya, turika lahu mimma ma'ahu ma yakfihi, ay al-umaru al-ghalibah kama istazharahu syekhuna. Fa in kana bihaitsu law qada, katanya, ya, jika si gharim ini law qada dinahu, seandainya dia melunasi hutangnya, mimma ma'ahu, yang ada padanya, tamaskana ay sara miskinan, dia jadi jatuh miskin lagi, ya. Punya uang, kalau dia bayarin berutang semuanya, habis sudah, dia nggak punya apa-apa lagi, ya, maka dia boleh mendapatkan apa? Zakat, ya. Turika lahu mimma ma'ahu ma yakfihi, ay al-umara al-ghalib, ditinggalkan untuknya, ya, dari apa yang bersamanya yang mencukupinya. Artinya itu orang boleh mendapatkan zakat, ya, untuk memenuhi kebutuhannya sepanjang umur yang standarnya. Nah, umur yang standarnya itu ditentukan di sini sampai umur 60-an. Ya. Kemarin kita ceritakan Pak Ustadz umurnya 55 tahun, punya hutang, ya, sampai 55 ke 60, 5 tahun, dihitung tuh
boleh. Ada orang yang bayar zakat, dibayarin semua, dikasih sampai umur 50. Ternyata dari umur 60 dia masih hidup. Terus ya, baru dikasih itu boleh tiap bulan begitu. Kama istazharahu syekhuna, sebagaimana ya dijelaskan oleh guru kami. Ya, ini udah kita jelaskan kemarin dengan jelas, ini kita ngulang aja. Wa utiya ma yaqdi bihi ma baqiya dinahu, dan diberikan ya kepada siapa? Kepada gharib ma yaqdi bihi, yang dia bisa melunasi bihi dengan sesuatu itu ya, dainihi, baqiya daini, sisa-sisa hutangnya. Itu pertama. Au li islahi dzatil bain, atau boleh juga dia berhutang untuk memperbaiki orang yang sedang berseteru kemarin. Ribut aja tetangga sama tetangga. Ya, kita boleh pinjam uang. Oh, masalahnya apa nih? Oh, masalahnya ini rumahnya kagak ada temboknya. Jadi anak-anaknya tuh berantem mulu, pengen nembokin kagak punya duit. Udah, saya pinjam uang aja, ya, uang buat nembokin itu, biar kagak berantem terus. Fayu'ta mastadanahu lidzalika. Kita berkasih. Kemudian diberikanlah kepadanya, ya, kepada yang dia pinjam itu. Walau ghaniyan, meskipun dia orang kaya. Saya orang kaya, tapi saya pinjam uang, berarti saya gharim, orang yang punya hutang. Saya pinjam uangnya buat siapa? Buat zatal bain, kepentingan orang yang lagi berseteru berantem, gitu ya. Amma idza lam yastadid, adapun jika dia tidak minjam uang, bal aqtadalika, ya, min malihi, tetapi dia memberikan tuh, ya, bayaran hutang itu min malihi, dari hartanya sendiri, fa innahu la yu'tahu, maka dia kagak diberikan bagian zakat, ya. Apabila dia tidak minjam, berarti kan dia bukan gharim, bukan yang pinjam hutang. Ada orang ribut, ya, udah dia damaiin aja dah. Apa sih ini masalahnya? Udah tenang nih, dikasih langsung, dia kagak minjam, ya, artinya dari hartanya sendiri. Fa innahu la yu'tahu, maka orang itu, ya, la yu'tahu, tidak diberikan bagian zakat, karena dia bukan si gharib, hanya ngebantu aja tuh, ya. Wa yu'ta al-mustadinu li maslahatin 'ammah, dan diberikan juga, ya, kepada siapa? Kepada orang yang minjam uang itu, li maslahatin 'ammah, untuk kemaslahatan umum, kepentingan umum, ya, ka kira daifin wa fakki asirin, seperti kira daifin, untuk menghormati tamu, ya, wa fakki asirin, dan melepaskan orang yang sedang ditawan. Nah, jadi kalau kita minjamnya, ya, untuk kemaslahatan umum, untuk menghormati tamu, untuk melepas tawanan, ya, itu kita boleh diberikan zakat, ya.
wa imarati nahwi masjidin, dan untuk dia minjem uangnya untuk apa? Memakmurkan masjid misalnya, merenovasi masjid gitu. Ya. Wa in ghaniya, meskipun dia orang kaya. Ya. Ada orang kaya, dia pinjam uang untuk kemaslahatan umum. Ya. Menghormati tamu yang datang. Misalnya akan datang tamu dari luar negeri, gurunya misalnya, untuk menyambutnya kita nggak ada uang, pinjam dah. Kemudian ada tawanan, orang ditangkap, dan pengen ngebebasin, dia nggak ada uang, dia pinjam dah tuh. Lalu masjid lagi ada pembangunan, ya, pengen memakmurkan masjid, dia pinjam uang tuh, meskipun dia kaya. Tapi minjem uangnya buat hal limaslahatil ammah, dia boleh dapat zakat. Ya. Kayak PDKM dan Iya. Nanti ada kasus tentang kasus sabilillah, ya. Nanti berikutnya sabilillah kan. Poin kan ya, au lidhammanin, ya, atau untuk dia menanggung orang lain. Misalnya dia ya menanggung orang yang butuh pertolongan, dia pinjam uang untuk itu, kan menanggung orang juga termasuk pada kemaslahatan umum. Itu dia boleh dapat zakat. Dia masuk dalam kategori al-gharim, orang yang punya hutang. Wa in kana dhaminu wal asilu mu'siraini, ya, aqtadaminu wa fa'ahu. Nah ini. Meskipun kana dhamin, orang yang menanggung ini, wal asil, dan orang yang ditanggung, istilahnya domin sama asil. Domin orang yang menanggung, kalau asil orang yang ditanggung. Mu'siraini, ya, jika keduanya sama-sama miskin, ya, u'tiyal dhaminu wafahu, maka diberikan kepada orang yang menanggung wafahu untuk melunasi hutangnya, ya. Awil asilu musiron, atau si asilnya, orang yang ditanggung itu dia orang kaya, ya. Kalau dia orang kaya, duna dhamin, sementara orang yang nanggungnya ini kagak kaya, miskin, maka aqta in dhamina bila idni, maka katanya dia boleh diberikan, ya, jika menanggungnya itu bila izin, tanpa izin. Artinya walaupun tanpa izin dia boleh diberikan, ya. Au aksuhu, atau sebaliknya, si domin yang kaya, asil miskin. Tadi kan di depan asil kaya, domin miskin. Atau sebaliknya, u'tiyal asilu ladhamin, maka si asil diberikan zakat, si domin kagak. Kenapa? Karena si domin kaya, orang yang menanggung itu dia kaya, ya. Wa idza waffa min sahmil gharim lam yarji' al asili wa in dhamina bi iznihi. Wa idza, dan apabila waffa, ya, si domin tadi, orang yang menanggung tadi, dia wafa, melunasi, ya, min sahmil gharim, dari bagian orang yang hutang, ya, lam yarji' alal asil, maka si ini kagak boleh menagih, ya, kepada si asil.
Orang yang domin kagak boleh menagih kepada si asil. Wa in domina, meskipun dia sudah menjamin yang menanggungnya, biiznihi, dengan izinnya. Gitu. Selesai itu, ya. Kemudian wala yusrafu minaz zakati syai'un likafani mayyitin, dan tidak boleh yusrafu mendistribusikan, membagi-bagikan, ya, syai'un minaz zakat, artinya zakat, likafani mayyit, buat kain kafan. Jadi zakat, ya ini nanti ada arok pendapat beliau ini kagak boleh untuk kain kafan. Au bina'i masjidin, atau harta zakat ini kagak boleh untuk bangun masjid, ya. Gitu, itu kisah itu. Nah, saya ada catatan dari kitab lain. Dalam tafsir Ar-Razi yudhkar, disebutkan bi anna al-Imam Qaffal nukila min ba'dil ulama. Oh, Imam Al-Qaffal beliau mengambil dari sebagian pendapat ulama, yajuzu tasarrufu ma'iz zakah, dibolehkan mendistribusikan, membagi-bagikan zakat, harta zakat, lil khairiyah, untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat, atau hal-hal kebaikan, ya, seperti membangun masjid, mengkafankan mayit, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan zakat tidak boleh untuk pembangunan masjid, ya, tidak boleh buat kain kafan, hanya buat untuk yang 8 itu aja. Tetapi ada ulama yang menyebutkan, ada yang mengatakan dibolehkan. Nah, tinggal mau pakai yang mana, pikir gitu, ya. Di kedua-duanya ada dasar hukumnya. Wa yusaddiqu mudda'i kitabatin au ghurmin bi ikhbari adlin. Wa yusaddiqu, dan dibenarkan siapa? Mudda'i, orang yang mengklaim, mengaku kitabah, bahwa dia seorang budak, ya. Tadi kan Rikom masuk dapat termasuk kelompok yang 8. Jadi tahu ada orang ngaku saya budak, atau saya gurmin, orang yang sedang terlilit hutang, ya, bi ikhbari adlin, dengan informasi dari orang yang terpercaya, gitu. Jadi tahu, misalnya tahu datang ke Sepuluh, kalau kita percaya sama beliau, ini nih ada orang lagi kelilit utang nih, ya. Nah, dia mengaku begitu, itu kita terima tuh, nggak perlu mana buktinya, mana ininya, ya. Wa tasdiqi sayyidin, dan kita juga harus membenarkan atau percaya, ya, dengan adanya tasdik, katakanlah kejujuran, ketentuan dari si sayyid. Datang sayyidnya, benar itu budak, itu budak saya, berarti dia dapat zakat. Bapak paham nggak? Kan tadi yang mendapat zakat ada 8 kelompok, termasuk budak, orang yang kelilit hutang, ya. Ada orang mengaku datang ke panitia UPZ misalnya, datang, saya nih budak, ya, bi ikhbari adlin, ya, dengan berita, ya, artinya dia datang ini, dia mengaku dia orang budak, mengaku dia orang kelilit utang, ya, itu kita
udah percaya aja, nggak perlu mana buktinya mana nggak perlu. Ya, apalagi berita itu ya ada pendukungnya, gitu. Kayak foto-foto. Kemudian watasdiki sayyidin, dan ada pembenaran juga dari si sayyid. Tadi dengan adrin, ada orang yang adil. Kedua ada tuannya, emang dia budak, betul dia budak, nggak perlu mana ininya, isbatnya mana, nggak perlu. Kita panitia udah kasih aja, jangan dipersulit, ya. Au istihari halin bainan nas, atau memang sudah populer tuh, udah ketahuan dia budak, dia mengkelilit utang, ya, dia datang ke panitia zakat kasih, ya. Tinggal panitia zakat tetap bikin kwitansi karena laporan kayak ini. Artinya ketika orang itu datang kita kasih, ya, yang perlu bantuan dan memang hak mereka datang. Udah ya, selesai itu begitu. Kemudian far'un, ada sedikit cabangnya. Man dafa zakatahu limadinihi, barang siapa yang membayar zakatnya, ya, limadinihi, untuk madin. Madin istilah huwa man alih dain, untuk orang yang punya hutang. Bisyartin, dengan syarat ayyaruddaha, ya, dengan syarat akan dikembalikan, ya, itu lahu, kepada si orang tua, andainihi, dari hutangnya. Lam yajuz, itu tidak boleh. Jadi dia pakai syarat dia, ya. Ini ada kasus diangkat, orang yang membayar zakatnya itu kepada orang yang punya hutang, tapi dengan syarat, ya, syaratnya apa? Ayyurdaha lahu, dikembaliin lagi, ya, dia bayar zakat, ini dipulangin lagi, gitu. Itu lam yajuz, agak boleh. Wala yasihu qada'u daini biha, ya, dan tidak sah juga tuh, ya, tidak sah juga pembayaran hutang dengan cara begitu. Ada syaratnya. Kalau tanpa syarat boleh, ya. Pain nawaya, jika keduanya berniat zalika, ya, untuk tadi membayar hutangnya. Bila syaratin, tanpa ada syarat, jaza wa sahha, maka dibolehkan dan benar, ya. Jadi bapak-bapak bayar hutang, ya, itu balik lagi. Agak boleh gitu, ya. Tapi kalau tanpa ada syarat, emang dodanya pengen itu, boleh. Wakada, ya. Nah ini wakada ada ini, ada salah. Dan demikian juga in wa'adahul madinu, ya. Dan demikian juga boleh tuh, siapa? Al-madinu. Ada orang yang punya hutang, jika wa'ada, ya, menjanjikannya bila syartin, tanpa syarat, fala yalzamuhu al-wafa'u bil wa'di, maka tidak wajib, ya, dia memenuhinya dengan janji, ya. Walau qala li gharimihi, ini contoh, seandainya ada seseorang berkata kepada gharimihi, ya, orang yang punya hutang, ya, ja'altu ma'alaika zakatan, ja'altu ma'alaika zakatan, aku jadikan, ya, hartaku, ya, yang ada pada dirimu menjadi zakat. Ustaz Marsani punya hutang sama saya, ya, saya bilang, bang, udah harta yang, ya,
harta yang ada pada ini udah saya jadiin zakat aja. Kan dia punya utang sama saya, ya dia punya hartanya, bang udah harta begitu zakat saya begitu, ya itu begitu lam yajuz agak boleh, ya nggak boleh, ya. Lau qala li gharibi, seandainya seseorang berkata kepada orang yang punya hutang, Ustaz minjem uang sama saya, ya kan? Terus saya bilang, Bang Haji pokoknya harta yang ada pada Ustaz, ya itu jadi zakat saya buat kamu. Lam yajuz agak boleh. Alal aujah atas beberapa sisi. Illa in qabadahu ya thumma raddahu ilaihi. Nah, itu kecuali diambil dulu tuh hutangnya bayar. Baru nih zakat saya ini buat antum gitu. Ini caranya cakep tuh jelas, ya. Yang dulu baru thumma raddahu ilaihi. Kemudian dia kembali lagi. Lau qala, seandainya seseorang berkata, uqtal min ta'ami indaka kadza. Ya, asalnya uqtal kadza min ta'ami indak, ya. Takrin dah. Masih hitung dah gitu. Ya. Min ta'ami dari sebagian makananku indaka yang ada pada dirimu. Ya. Wa nawa bihi zakata, dan dia niatin tuh itu jadi zakat. Fa fa'ala, lalu dia orang yang diajak ngomong tadi melakukannya. Fahal yujzi'u, ya. Apakah itu bisa mencukupi? Wajihan, ada dua pendapat. Paham Pak? Kalau cerita yang kedua, ya. Saya punya makanan, ya. Bapak simpan, ada di Bapak, ya. Udah, itu makanan saya yang ada sama antum, ditakerin aja tuh, ya, dijadiin zakat. Paham ya? Itu. Wa nawa bihi az-zakata, dan dia niatin itu jadi zakat. Ya. Dalam hal ini apakah cukup bisa dijadikan ini wajahan? Ada dua pendapat. Wa zahiru kalami syekhina tarjihu ala adamil ijza'i, ya. Pendapat yang zahir dari guru kami, tarjihnya adamul ijza', itu tidak cukup sebagai zakat. Jadi tetap kayak yang pertama tuh, dipegang dulu baru dia keluarin zakat, ya. Itu pengembangan daripada gharib, ada far'unnya. Nanti di kitab lain lagi macam-macam lagi contoh-contoh. Kemudian yang berikutnya yang ke-6, sabilullah. Nah ini orang yang fisabilillah, dia juga termasuk golongan yang 8. Siapa dia? Wa huwal qa'imu bil jihadi mutatawwa'an, yaitu seorang yang qaim bil jihad, pejuang di jalan Allah. Tapi dia mutatawwa'an, yang bersifat relawan, kagak dipaksa, ya. Walau ghaniyan, meskipun dia orang kaya. Nah, nanti siapa aja nih? Ini saya mabuk gini, perut saya lagi, lambung saya lagi naik. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, kata gitu. Meskipun dia orang kaya, dia berhak mendapatkan zakat, ya. Wa yu'tal mujahidu al-fiq an-nafaqata wal kiswata, dan ya si mujahid ini orang yang jihad di jalan Allah diberikan baginya nafkah, ya, kiswah pakaian, lahu untuknya, wali iyalihi, dan untuk keluarganya, dihaban wa iyaban, selama dia dalam
pulang pergi itu. Wa thamana alatil harb, dan diberikan juga kepadanya apa? Nilai atau harga alat perang. Nah, di kitab lain ada tambahan di kalangan Malikiyah, Yaro ya, Al-Malikiyah, makna sabilillah ya, yastamilu ala rajulin alimin wa talibin wa nafi'in lil muslimin. Masuk juga dalam kategori fisabilillah adalah para orang-orang alim, para guru-guru. Ya, kan sama-sama jihad sebetulnya berjuang. Ini jihadnya di medan perang, ini jihad juga dalam dakwah. Talibin, para pelajar, itu masuk juga dalam kategori fisabilillah. Ya. Kemudian nafi'un, berarti nafi'in lil muslimin, orang yang bermanfaat untuk umat. Dia bisa dikategorikan fisabilillah. Ya, luas datunya. Enggak, orang kaya juga tidak tahu dikategorikan. Tadi kan orang yang pejuang di jalan Allah meskipun dia orang kaya. Ya, dia berhak mendapatkan zakat gitu. Dalam keterangan lain, pandangan Malikiyah mengatakan yang termasuk kategori fisabilillah adalah yang meliputi rajulin alimin, orang alim, dari para guru, talibin, para pelajar, nafi'in lil muslimin, ini para merebut nih, nggak bermanfaat untuk Islam. Ya. Nanti ada cerita di sini lucu. Dua. Dia fakir. Dia gharib. Bisa dapat dua-duanya dia. Baik. Wa ibnu Sabil. Sekarang baru Ibnu Sabil. Terakhir nih ya. Apa yang dimaksud dengan kategori Ibnu Sabil? Jadi bedain tuh. Ada fi sabilillah. Ya, ada 8 orang fakir, orang miskin, ketiga amil, keempat apa? Mu'allaf, kelima riqab, budak, keenam yang tadi gharim, orang yang terlilit hutang atau piutang, ketujuh fisabilillah. Siapa fisabilillah? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sampai perabotan alat perangnya juga dibiayai. Nah, termasuk itu juga ada pendapat para guru-guru, kiai-kiai, para alim, para pelajar, dan orang nafi'un lil muslimin, bermanfaat untuk orang muslim. Merebut bermanfaat enggak? Bermanfaat. Ya. Ini ada orang kaya di sini, besok udah kasih ini nih, Sopian. Biar dia punya motor, biar nganter anaknya ke sekolah gampang. Itu ya. Tadi artinya kalau ada orang kaya jangan pelit-pelit, emang haknya itu udah bagi kasih. Yang terakhir Ibnu Sabil ya. Wa huwa musafirun ya, mujtazun bi baladiz zakah. Ibnu Sabil pengertiannya adalah orang yang bepergian, mujtazun melewati ya, bi baladiz zakat, kawasan zakat. Lagi ada pembagian zakat di sini ya. Bapak-bapak tahu-taunya musafir dari Cirebon, mampir ke sini, udah kasih, dia minta, ya. Au munsyi'u safarin mubahin minha, atau yang dimaksud Ibnu Sabil adalah orang yang memulai safar.
ya, safar yang dibolehkan gitu. Minha, dia melewati daerah zakat. Walau linuzhatin, katanya, meskipun dia bepergiannya untuk yang bersifat rihlah, jalan-jalan, syaratnya bukan maksiat. Dia jalan-jalan ngajak keluarganya misalnya dari Medan ke Jakarta, itu musafir. Ya, habisan ongkos bisa aja, bener. Saya pernah dulu didatangi itu, ada pendeta, mantan pendeta itu. Cita-cita intinya mau pulang ke mana tahu, kagak ada ongkos bis, udah disiapin, antar ke terminal. Nggak tahu tuh apa tengah jalan balik lagi, saya nggak tahu. Pokoknya husnuzonanya berat. Terus sedikit lagi. Aukana kasuban, ataupun dia orang yang mencari rezeki kerjaan. Di mana-mana kerja, ke Jakarta, dia termasuk musafir. Termasuk Ibnu Sabil. Dia boleh mendapatkan zakat. Misalnya ya, dari Jawa kemana-mana ke Jakarta, usaha dia dagang, ya, dia boleh dapat. Hebat ya ini. Bi khilafil musafiri li maksiatin. Nah, berbeda dengan musafir yang karena maksiat kagak dapat. Dia jalan-jalan ke Bali, emang maksiat kagak dapat. Padahal di Bali ada daerah pembagian zakat, ya. Illa intaba, kecuali jika dia nih taubat. Coba bayang banget ini Islam ini. Dia taubat dapat zakat. Wal musafiru li ghairi maqsidin sahihin, dan musafir yang ya kagak punya tujuan yang benar. Nih bapak-bapak nih, haram hukumnya bapak-bapak berpergian kagak tahu tujuannya. Pergi dari rumah kagak jelas kemana, itu haram disebutkan sini. Ya, saya catat di sini. Lianna it'aban nafsi, itu kan membuat capek dirinya tuh, lah agak jelas perginya. Ya, bil wadabah bila ghardin, bepergian tanpa tujuan sahihin yang jelas, haramun haram, dan dia kagak dapat zakat. Dia stres keluar rumah jalan, lain kan tujuan itu lain lagi. Itu ya kagak dapat zakat itu. Ya. Nggak pergi mau kemana dulu, nggak jelas. Ya. Kal haimi, contohnya ini seperti haim. Ya. Ada yang linglung lah, agak jelas begini. Wa yu'ta kifayatahu. Ini lain lagi, ohnya wa'atof. Ya, maksudnya apa? Wa yu'ta, dan diberikan siapa? Ibnu Sabil. Nah, gitu. Kalau kagak nyambung kok bingung ini. Dan diberikan tuh siapa sih Ibnu Sabil? Kifayatahu, kebutuhannya. Wa kifayataman ma'hu min mumawanihi, dan kebutuhan orang-orang yang bersamanya. Tapi Ibnu Sabil pergi sekeluarga dari mana? Maluku ke Jakarta. Ya. Dia cari kerjaan dah, merantau. Itu dia dapat tuh zakat. Ya. Dia dan mimman mumawwinah, orang-orang yang menjadi tanggungan. Ai jami'aha, atau semuanya. Nafaqatan, dapat nafkahnya uang. Wa kiswatan, dapat juga pakaian. Dhihaban wa iyaban, selagi masih dia pulang pergi. In lam yakun lahu bi tariqihi, ya. Meskipun katanya dia apa?
Apa nih? In lam yakun lahu bi tariqihi aw maqsidihi mal. In lam yakun malun, oh ya. Meskipun dia kagak punya harta ya, bi tariqihi di dalam perjalanannya atau maqsidihi di tempat tujuannya, begitu. Wa yusaddaqu fi da'was safar. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Dan dibenarkan fi da'was safar, orang yang mengaku, yang mengklaim dalam bepergian, ya. Wa kadza fi da'watil ghazwi, demikian juga dalam pengklaiman dia dalam peperangan. Bila yaminin, kagak perlu sumpah, benar nih saya nih, demi Allah, nggak perlu datang tok 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 tok, ya Pak, saya ini musafir, ngaku gitu aja. Ini orang yang mujahid, ya, nggak perlu kita mana buktinya, mana suratnya, nggak perlu, kasih aja dia, ya. Wa yustarudku minhu ma akhadahu in lam yakhruj. Nah ini dia. Tapi dia ngaku tadi apa? Mau musafir, dia ngaku mujahid, ya. Yustatradu minhu, akan diambil lagi tuh. Ya, zakat yang tadi kita kasih ke dia, ya, minhu dari si orang yang mengklaim dia musafir, mengklaim dia mujahid, ma'akhadahu, yang diambilnya in lam yakhruj, jika dia kagak keluar, artinya kagak musafir. Orang ngaku-ngaku datang, Pak saya musafir, Pak saya mujahid, kita sebagai panitia udah emang ada haknya, kasih aja. Tahu-tahu kita perhatiin, lah ini orang masih di klender aja, muter-muter, ambil lagi duitnya tuh. Wala yuto ahadun biwasfain. Nah, tidak diberikan seorang pun dari dua kategori tadi, orang yang ngaku safar, orang yang ngaku berjuang, ya. Bohong dia. Naam, ya. In akhadha fakirun bil gurmi fa'tahu. Jika ya, in akhadha, jika si fakir itu mengambil bil gurmi, ya, dengan orang yang punya hutang, fa'tahu, maka berikanlah kepada dia gharimuhu. Siapa sih orang yang punya hutang? U'tiya bil fakri, kemudian dikasih lagi kepada si fakir, li'anahul ana muhtajun. Ini maksudnya begini tadi, ya, dia udah fakir, punya hutang lagi, ya, dia boleh dapat dua tuh. Pertama dia punya hutang, dia boleh dapat zakat, ya. Zakat ini, ya, terus dia bayarin hutang. Oke, udah. Nah, yang bayar hutang ini dia kondisinya fakir, nah, ya, itu boleh dia ngasih apa yang udah dimatikan, boleh lagi ngasih sama dia. Kenapa? Karena dia statusnya sebagai fakir. Jadi dua, dia gorim juga, dia fakir juga. Pas dia gorim, dia dapat uang, dapat zakat, dia bayar hutang, ya. Kemudian habis itu dikasih lagi ke dia, dia boleh. Kenapa? Karena emang dia kondisinya emang fakir, ya. Li'annahul ana muhtajun, karena dia sekarang termasuk orang yang sedang membutuhkan, ya. Tanbihun wallahu alam bissawab. Ya, jemaah, telah 8 kelompok golongan yang mendapatkan zakat. Jadi ini imam nih dapat zakat, muazin masjid dapat zakat, ya. Sasodri ini dapat banyak ya. Udah ini juga sepuh. Dikatakan kalau kategori fakir miskin mereka masuk kan, artinya kebutuhannya
ya lebih besar daripada pendapatan. Lalu berada di jalan Allah, ya kan? Oke, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Wa in kana fis samai fanzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.